شأنه من كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah, marilah kita berpertemuan kita di malam Jumat ini, malam yang penuh keberkahan dan harinya adalah Sayyidul Ayyam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqa Adamu yawmal Jum'ah wa fihi qubida wa fihi qubida wa fihi qubida wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil Jum'ah." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adam diciptakan pada hari Jumat dan pada hari itu pula Adam diturunkan ke atas bumi ini, dan di hari itu pula Adam diwafatkan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka makhluk binatang itu sangat takut hari Jumat. Kalau kita biasa saja, dan mereka sangat takut hari Jumat, takut jangan-jangan hari kiamat. Nah, yang enggak mungkin takut manusia biasa saja. Alhamdulillah, sangat berbahagia pada hari ini. Jemaah kita luar biasa hadir dengan syiar fire ramainya teman-teman, bahkan dari ujung negeri, dari ujung kota Tapanang ada juga bersama, dan dari daerah-daerah yang lain. Dan di Maikinya ada dua rekaman pada malam yang berbahagia ini. Semoga juga akan menebar dan menyebar kebaikan. Menyebar kebaikan itu sama dengan orang yang menyampaikan kebaikan. Setiap orang yang mendengar dari penyebaran ini sama dengan hadir di tempat. Betapa bermakna semua kebaikan yang kita kerjakan. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Imamul Muttaqin. Walau kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di masyarakat ini. Dan semoga juga kita dapat kesempatan bertemu walaupun dalam mimpi. Nabi mengatakan, "Mawa'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamathalu." Barang siapa orang yang melihat saya dalam mimpi, maka itu pasti saya yang dia lihat. Karena syaitan tidak bisa menyerupai dengan wajah saya. Jadi istimewa sekali orang yang bermimpi bertemu Nabi, dan juga istimewa lagi orang yang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Jadi Nabi dan sahabat bertanya kepada sahabatnya, "Apakah yang kamu dengar?" Jadi kami ada suara, "Apakah yang kamu dengar?" Jadi mereka mengatakan suara yang kencang. Maka Nabi bilang itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Jadi sab'ina khalifahnya ada mengatakan sana 10 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka, sampai hari ini belum sampai ke bawah. Jadi coba kita bayangkan, tidak usah balik ke besok, betapa dalamnya neraka. Sudah lama dilemparkan, sampai hari ini belum sampai ke dalam. Jadi dalam berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allah
Allah. Dan dia berdoa kepada Allahumma ajirhu anni, ya Allah jauhkan saya orang itu dari saya. Jadi ternyata ketika kita mengatakan itu, dia juga berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dari saya. Maka ucapkanlah 3 kali setiap malam, Allahumma ajirni minan nar. Memang Allah Subhanahu wa taala bicara neraka itu bukan sedang bicara tentang hari kiamat. Maka kalau sudah bicara kiamat, bicara surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga kalau tidak surga mesti. Allah mengatakan Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah kata Ibnu Katsir min asma'i al-qiyamah. Min asma'i yaumil qiyamah, dia berkata nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Ada nama Yaumuddin, ada Yaumul Jaza, ada Al-Qamah, ada Al-Haqqah. Jadi banyak namanya menunjukkan besar keadaannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau banyak namanya agung, dahsyat, nah, maka kiamat ini sangat luar biasa banyak namanya. Allah mengatakan mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Allah tidak mengatakan mahiyah, apa dia, apa qari'ah. Allah tidak menggunakan atau Allah tidak menggunakan kata nyawa. Wa ma hiya bukan, mal-qari'ah. Wa ma adraka ma hiya bukan, wa ma adraka mal-qari'ah. Nama itu yang diulang-ulang, tidak digunakan kata ganti. Kenapa demikian? Karena Allah hendak ulang-ulang dahsyat. Maka al-qari'ah artinya alladzi yuqri al-qulub, yang mencabut dan takut hati. Jadi teman-teman Allah, maka ketika hari kiamat datang itu semua berubah. Binatang yang puas berubah menjadi jinak. Makhluk-makhluk semua hadir takut dan manusia tidak banyak lagi. God, apa saja God? Ya, cium ya. Belum kiamat tsunami aja kita. Tsunami itu orang yang dibawa ke laut bertemu di laut masih hidup, nak ngomong, masih hidup. Sama-sama saling melihat seakan-akan pandangannya kosong. Itu masih tsunami, belum kiamat. Coba bayangkan, atau besok juga bagaimana kalau kiamat terjadi. Maka di mana Allah mengatakan wa ma adraka mal-qari'ah. Apakah kamu tahu apa kiamat itu? Kalau digunakan fi'il mudhari, kamu belum tahu dan kamu tak bisa bayangkan bagaimana kiamat. Enggak bisa. Andai kata kita bisa bayangkan kiamat itu, tidak akan lagi orang berbuat maksiat, orang tak ada lagi yang berdakwah, semua. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah jalan, kalau sudah santai, sudah lupa kita. Dari bahkan ngopi sudah lupa kita kiamat. Tapi kalau sudah bicara kiamat, hilang tawa yang ada serius. Maka Allahumma adraka, apakah yang kamu tahu? Tahukah kamu apa kiamat? Kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, tidak akan berdiri. Kamu akan semangat beribadah. Kamu akan tidak sia-siakan waktu. Kamu tahu hidup kamu tak lama lagi. Tapi kamu tidak tahu. Jadi bagaimana Allah cari tahu? Cari tahu dalam ayat ini agar kamu tidak berleha-leha dalam hidup. Maka dalam itu ada seorang ulama, saya baca dalam kisahnya. Bajunya tidak tergosok lagi, agak gerok dia. Pak Imam, kenapa begitu? Saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Takut dia kalau waktu ini berlalu, karena sempitnya waktu. Kalau tidak ada kerja apa ya, banyak kali kosong, gitu ya. Kita merasa banyak kosongnya, beliau merasa tidak ada waktunya. Bukan kosong baju, jangan besok nggak kosong baju nggak ada pengajian, jangan udah tetap kosong baju rapi, memang itu dah. Tapi itulah kita
tak boleh sia-siakan kesempatan. Setiap hari ada orang yang bukan innalillah dan tak boleh. Lalu dia kata, kapan saya? Hari ini kita sholatkan mereka, kapan saya? Disolatkan. Jadi jangan berdoa, maka hadirnya kita bukan kita tak tahu, tapi memperbaharui pengetahuan kita. Bukan tak tahu, kita tahu, tapi memperbaharui. Yang menyampaikan lebih penting lagi, karena yang menyampaikan itu sedang menciptakan tentang dirinya. Kita kalau yang ceramah ini menciptakan tentang diri kita. Mungkin yang ceramah ini lebih saleh. Kalau yang menyampaikan nama ada saleh, kalau ada banyak salah. Jadi jangan kita anggap yang ceramah ini bagaimana. Saya yakin ceramah ini lebih hebat, lebih banyak musuhnya, lebih banyak ibadahnya. Maka saya juga menjadi doa. Didoakan agar kita tidak menjadi orang-orang al-ghafilin. Ya Allah, jangan kami jadi orang-orang yang lalai. Waktu berlalu tanpa terasa, ajal tiba tak siapa jangan dilupa. Terima kasih al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah qari'ah itu? Jadi qari'ah itu karena dapat menghentakkan jantung kita, karena menakutkan peristiwa. Allah katakan pada hari itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma itu dalam bahasa Arab adalah disebut dengan isim nakirah, atau bahasa Inggrisnya infinitif. Allah tidak mengatakan al-yauma, bukan hari itu, tapi hari apa? Hari yang agung. Kamu tidak tahu, kamu tidak bisa bayangkan, dan tidak akan terbayangkan. Tidak ada hari dunia sedahsyat hari yang ada. Bagaimana ya Allah hari itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu yakunun nas, manusia akan kal farash, seperti anai-anai, at-ta'ir, anai-anai yang kecil, al-mabthus, al-muntasyir, yang berterbangan. Kalau api dihidupkan, aneh-aneh akan datang. Datang tidak tahu kenapa datang dan kenapa pergi. Apabila orang diberikan hari kiamat, tidak jelas mau ke mana. Yang kanan pergi ke kiri, yang kiri datang ke kanan. Kita pernah bayangkan tsunami dan pernah tsunami. Yang gunung lari ke laut, yang laut lari ke gunung. Kalau kita lihat ada pulau yang akan tenggelam, ya. Yang depan dari ke belakang, yang belakang dari ke depan. Kenapa? Kalau seperti anak-anak yang tak jelas tujuan. Kenapa ya Allah? Karena hari itu manusia amat sangat takut sehingga hilang pikirannya, tidak ada lagi panduannya. Jangan menjauhkan keadaan pada hari kiamat nanti. Jadi bicara aneh-aneh, akhirnya apa? Aneh-aneh itu dia jatuh sendiri ke dalam api. Bukan dijatuhkan, dia yang jatuh dalam api karena tidak jelas. Jadi bukan orang yang menjatuhkan dia ke dalam api, tapi dialah yang menjatuhkan dengan maksiatnya, dengan mungkarnya, dengan macam-macam riba namimahnya, dengan kelalaian. Bukan orang lain, dia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ada orang lempar aneh-aneh ke api, si aneh-aneh yang jatuh ke dalamnya. Jamaah Allah adalah kita seperti aneh-aneh. Kita orang yang dapat mengontrol dirinya dalam dunia ini agar hari kiamat kita tidak dibangkit sedang sholat, dibangkit sedang baca Quran, karena manusia akan dibangkit sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang yang sholat dibangkit seakan-akan sedang sholat, ya. Kalau orang baca Quran seakan-akan sedang baca Quran. Kalau orang sudah judi, seperti main judi. Jadi oleh karena itu Allah berkata, an-nasu kal farash. Jadi kecil, tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya, seperti aneh-aneh yang terbang, tidak tahu tujuan. Allah yang dimulakan itu poin yang pertama. Kenapa manusia dan
Dan pada hari itu gunung-gunung itu kal'in kasuf, seperti wall al-manfush yang ditiupkan. Kenapa Allah sebut gunung? Karena gunung adalah sebagai pasak bumi, kencang, kuat, kokoh, dan dia adalah paku. Dia bukan hanya kuat, tapi dia yang menguatkan bumi. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami jadikan gunung sebagai pasak bumi. Jadi kalau nggak ada gunung, ketika kita berjalan, bumi berjalan juga. Ketika kita pergi, bumi pergi juga. Jadi nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena dia berjalan, kita berjalan sama-sama. Anak cucu. Maka adanya gunung sebagai pasak, sebagai paku. Kan hebat kan gunungnya, hebat. Tapi Allah hendak katakan gunung yang hebat itu bukan lain seperti kapas. Gunung seperti kapas, manusia siapa? Gunung Selawah itu seperti kapas. Manusia seperti apa? Jadi jemaah Allah pada hari itu semua berubah. Matahari yang bersinar pada hari redup, bulan yang purnama hilang purnamanya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Pernah kita gulung tidak? Matahari digulung. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadat. An-nujum, bintang-bintang, kan luar biasa, bintang indah luar biasa. Tapi ingkarat, hilang cahaya. Di mana cahaya? Itulah namanya kiamat. Yang bercahaya hilang cahayanya, yang kokoh hilang kokohnya, yang kuat hilang kuatnya, yang binatang buas dan hilang buas. Kenapa? Karena kiamat merubah segala-galanya. Jadi hari itu yang adalah melakukan hari ini. Maka ketika berduduk kita berfikirlah kalau nanti akan datang kiamat. Allah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka Allah mengatakan gunung, karena gunung adalah yang menguatkan bumi. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Dan gunung itu Allah katakan kal'aini, seperti kapas al-manfush yang kita tiupkan. Kita tiupkan, dia akan berterbangan kemana-mana. Tidak bisa dia mengatur dirinya karena dia seperti berada di dalam angin yang diterbangkan ke sana kemari. Jadi manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau segi badan besar kali gunung, bola kali gunung, ya. Nah, jadi oleh karena itu janganlah karena badan kita, anggota kita, karena itu tidak mampu menguatkan kita. Apa juga Pak yang dapat menguatkan kita? Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, jadi nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita ditimbang. Kebaikan kita ada amal qalbi, amal hati, ada amal lisani yang kita ucapkan, ada amal al-jawari, anggota badan. Jadi kalau di dunia ini kita nggak bisa menimbang hati kita, kan nggak bisa. Tapi pada hari itu Allah akan menimbang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha, kataballahu lahu hasanah." Orang yang pernah berniat satu kebaikan, tapi dia belum sempat diamalkan. Dia niat mau tahajud, belum mau tahajud sudah meninggal. Atau dia tahajud kelewatan, atau dia sakit, maka Allah, Nabi mengatakan, Allah telah tuliskan kebaikan baginya. Kebaikan apa? Kebaikan niatnya. Ternyata dalam agama ini hati ini menjadi penentu, bukan amal penentu. Karena hati kita beramal, bukan karena amal kita berhati, bukan. Karena hati kita beramal. Jadi jemaah yang jauh-jauh dari karena hati. Mungkin kalau kita bilang kuat,
tenaga lebih kuat dari orang lain. Mungkin pakai sepeda yang belum ada motor, dan juga pakai sepeda motor. Datang kenapa? Karena hatinya yang datang. Andai kata pun datang tak sampai ke masjid, kita sudah dianggap datang ke motor. Maka berniatlah datang walaupun tak sanggup datang. Karena niat sudah sampai ke masjid, walaupun tak ada masjid dan belum di rumah, mungkin karena banyak uzur. Allah sangat menghargai hati kita. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu enggak ada kejahatan, enggak ada. Badan sudah hancur, sudah dimakan tanah, sudah dimakan ular, apa juga. Pada hari itu tidak ada guna anak dan harta kecuali orang yang hadir membawa hati. Jadi di hatilah semua amal kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ada pada hati. Maka ketika Nabi Allah Ayyub alaihissalam sakitnya berat. Ada apa? Saya tidak lihat juga. Tapi ada tebak-tebak, ya kan? Ada tebak-tebak. Jadi istrinya namanya Siti apa? Istrinya kata istrinya Bang Ayub kan suami Bang Ayub bukan bahasa Indonesia. Abang kan Nabi. Nah, jadi kan Nabi kalau diterima kan kalau doa kan mesti dikabul doanya. Abang sakit kan abang kan menjawab ya Allah sembuhkan. Tidak, saya bertanya kepada dia, kira-kira abang sakit sehat berapa lama? 70 tahun. Sakit 17 tahun. Mana ada bilang sakit dengan sehat? Ya lama sehat. Makanya saya malu minta kepada Allah. 10 tahun saya sehat, hanya sebentar saya sakit. Masa saya tidak bersyukur kepada Allah? Bayangkan, sakit masih bersyukur. Kita kasih Pak, coba dia sudah. Ya Allah, ya. Nah, maka Ayub luar biasa. Ketika beliau mengatakan kalau Allah tidak mengeluh, Inni masani yaqur innaka anta arhamar. Wahai Tuhanku, Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang ya Allah. Saya lagi berat, tidak bisa bangun ya Allah. Karena beliau ketika dibawa ke toilet ini dipapah oleh istrinya. Beliau tidak sanggup lagi datang dengan berjalan, dibawa oleh istrinya. Jadi istri itu kita sangat berharap suami adalah Ayub, istri adalah istrinya Mbak Siti Rahmah. Saya lupa namanya. Jadi Ustaz hafal namanya Ustaz. Luar biasa. Siti Rahmah. Kita mengharap suaminya adalah Ayub, istri adalah. Tapi nggak usah diganti nama, nggak usah tetap nama kita, tapi akhlaknya akhlak Nabi Ayub. Sahabatnya sesabar Siti Rahmah. Maka sudah rahmatullah ketika Ayub dalam keadaan sangat miskin karena hartanya sudah dibakar oleh setan. Karena setan mengatakan, ya Allah, ini Ayub apa dan ibadah, hartanya banyak. Allah silahkan berbuat apa saja terhadap harta Ayub, maka dibakarlah harta semuanya. Ayub yang dulunya orang kaya sekarang menjadi orang yang miskin. Apa kerja setelah bekerja pada orang lain, mencari makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub sudah sakitnya sudah sangat berat, orang bilang tidak usah datang lagi ke rumah saya, nanti Nabi Ayub menular kepada kami. Seperti beliau mengatakan seorang Siti Rahmah setia kepada suaminya. Tapi suami tidak setia kepada Siti Rahmahnya, karena nanti istri ada yang setia, suaminya harus. Maka dengan rahmat Allah ketika dibawa ke kamar mandi, maka istrinya keluar mencari kebutuhan pada Ayub. Lalu selesai kamar mandi, beliau tidak bisa balik karena keadaan badannya. Rabbi inni masyadur anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Maka Allah katakan,
silaturahmi. Mau yang silaturahmi? Itulah isi kita ada silaturahmi. Mungkin yang lain ada sedikit itu. Masya Allah. Maka beliau katakan, wahai silaturahmi, Allah telah menggantikan penyakit dengan sehat. Atas kesabaran itu luar biasa, maka sakit diganti dengan sehat. Anak yang sudah pergi, Allah hadirkan anak-anak sakit semangat. Harta yang sudah hilang Allah datangkan kembali. Bayangkan, sabar adalah satu nikmat yang luar biasa. Maka kita pernah ceritakan dua manusia yang tidak dihisab hari kiamat. Ya, yang pertama orang yang bersyukur. Yang kedua orang yang bersabar. Jadi ini apabila orang bisa dapat dua hal atau salah satunya, maka dia akan masuk surga nanti tanpa hisab. Kita bersyukur kadang-kadang, tapi kadang yang lain tidak bersyukur. Karena kita bukan orang yang murni, syukur kadang-kadang. Syukur bukan itu. Sahabat kadang-kadang, maka belum masuk orang yang bersyukur dengan sempurna. Maka Nabi Ayub adalah orang yang bersabar dengan sempurna dan musibahnya adalah syukur. Beliau ketika dapat musibah itu dianggap musibah atas sebagai nikmat Allah, dan dari musibah akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi dalam Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, adapun orang-orang yang berat timbangan. Jadi mawazin artinya timbangan. Apakah timbangan banyak? Ada dua pendapat. Ada mengatakan ya, timbangan banyak. Setiap umat ada timbangannya. Ada mengatakan timbangan satu, tapi yang banyak amalnya yang banyak, yang ditimbang yang banyak. Timbangan satu, tapi barang yang timbang yang banyak. Maka mawazin itu adalah mauzun, barangnya, amalnya yang banyak yang ditimbang, bukan timbangannya. Jadi jangan lupa kita nanti hari kiamat sudah dapat buku, ditimbang lagi amal kita. Ada saksi lagi dalam amal kita, apalagi yang kurang. Tidak bisa satu pun mengingkari apa yang pernah dia kerjakan. Yang pertama saksi, siapa saksi? Badannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Kami biarkan tangan dan kaki mereka untuk bersaksi. Jadi saksi daripadanya, saksi daripada rumahnya, tempatnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, itu saksi. Yang kedua akan diberikan ma li'al kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ini kitab apa ini? Rekaman apa ini? CCTV apa ini? Tidak ada yang tertinggal ya. Sejak hari ini sampai kita tidak pernah tertinggal di Allah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kekaguman terhadap kitab yang membaca ini. Wajadu ma'amilu hadra, dan apapun yang dia kerjakan sejak dia awal mukallaf sampai dia meninggal, semua direkam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mulai mensortir, walaupun tidak ada yang lihat, ya kita terus berdoa. Karena apa makna orang yang melihat? Berapa kali dia dapat mengucap terima kasih? Berapa kali dia mampu memuji kita? Lama-lama kan bosan juga dengan kita. Janganlah pernah mengharap kepada manusia. Karena mengharap kepada manusia pasti akan sia-sia. Mengharaplah kepada Tuhan yang menciptakan manusia, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Jadi beramal karena Allah, karena Allah tidak pernah membiarkan amal kita. Maka dalam bahasa Al-Quran Allah mengatakan,
Zarrah ini apa? Kalau dalam bahasa sekarang disebut atom. Tapi dalam bahasa awal orang-orang Arab dahulu, zarrah ini artinya apa namanya? Semut kuning. Semut kuning itu yang kecil. Jadi kalau dia berjalan di atas tangan kita itu nggak terasa. Yang warna kuning nggak terasa. Tapi ketika hari kiamat yang nggak terasa Allah akan timbangkan. Bayangkan. Maka dengan Allah jadi timbangan yang sangat sensitif. Andai kata semut berjalan yang kecil kita tidak merasa, tapi timbangan Allah dapat merasa dan dapat menyebut angka. Jadi oleh karena itu jangan khawatir. Kenapa Allah sangat melebihkan salat tahajud? Karena salat tahajud tidak ada orang yang mulia, tidak ada orang yang memuji, hanya Allah saja yang memuji kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana Allah mengatakan, "Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dari sebahagian dalam bangunlah wahai Muhammad, khitab kepada Nabi dan juga kepada kita. Fatahajjad bihi, dan hendaklah kau tahajud, bangun beribadah. Karena banyak orang bangun ini banyak, tapi beribadah tidak banyak. Bangun tapi tidak membangunkan malam. Kita rata-rata malam tidak bangun ya. Nah, sampai 2 kali. Langsung 3 kali. Itu bukan bangun malam. Yang bangun yang masuk tahajud bangun beribadah. Dan ketika kita bangun berat, panggilan tempat tidur sangat kuat. Belum berjalan koyo, kita akan segera kembali ke tempat tidur. Karena nikmatnya spring bed yang kita miliki, asi yang berputar, tidak sanggup kita bertahan beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku rindu padamu, tapi tempat tidurku lebih aku rindu lagi. Jadi tidak sanggup kita. Tapi insya Allah kalau memang berhasil, insya Allah ini orang lain. Jadi bukan kita, ini orang lain. Tidak sanggup ya. Dunia nikmat dengan nikmatnya. Jadi oleh karena itu teman-teman jawab, demikianlah kenikmatan. Jadi ibadah ini kalau sudah dapat nikmat itu luar biasa, luar biasa. Maka kenapa para sahabat bisa sekian lama beliau salat? Karena sudah dapat nikmat. Kenapa kita berat? Karena kita belum bisa menikmati. Kopi pahit, nak ceritakan. Baik itu kan kalau kita belum menikmati kita mau cepat-cepat, tapi kalau sudah nikmati pelan, karena dengan kembali dulu kita ketahui. Orang kalau bisa belum menikmati salat itu dia salat ada tidak. Tapi kalau ada nikmatnya perlahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dia ada nikmat. Saya satu hari makan dengan teman-teman. Jadi ini bukan makan-makan. Masih tidak ada yang ada makan. Jadi makan dengan teman-teman. Saya bilang, coba sedikit. Ini bukan masuk makanan buruk. Malah ya. Ini makan ini adalah proses kita menikmati makanan. Ternyata makan bukan hanya masukkan makanan, tapi lebih menikmatinya. Saya ingat pada suatu hari kami duduk dengan seorang Italia, dulu pendidikan Italia, dulu sedikit. Jadi beliau ini ketika hendak makan, itu yang pertama beliau dibawa cincang, kemudian kami telur diaduk, kasih garam, kemudian ketika beliau goreng pelan makan sedikit-sedikit. Satu telur ini kalau saya 2 menit sudah selesai. Tapi beliau bukan makannya, tapi menikmati makanannya. Salat penting, tapi menikmati salat itu lebih penting. Ya Allah, kapan kami bisa salat ini sebagai nikmat? Hari ini kami salat melaksanakan kewajiban ya Allah. Tapi kapan suatu hari nanti kami bisa melaksanakan salat bukan hanya sekedar kewajiban,
Kalau bicara dunia itu isinya masuk dalam sana. Beda. Kalau bagi hitam, kalau kita ada di sebelah dunia Allah Akbar. Nah, itu nasi goreng itu. Ingat. Jadi kita datang dunianya datang Allah. Tadi lupa. Tapi Ustaz ini sudah diingat segala pernah-pernah ini kredit belum bayar. Kita bilang biasanya yang lupa kredit. Ingatlah. Nah, ini maka kita berdoa ya Allah, kami ingin agar salat menjadi bermanfaat. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maknanya berat kebaikannya, berat amal ibadahnya, berat imannya, tentu ya. Maka Allah mengatakan bahwa orang itu maka fi 'ishatir radiyah, dalam hal keadaan hidupnya di surga, hidup yang menyenangkan, hayatan thayyibah. Jadi fi sumun, atas bawah depan belakang berada dalam kenikmatan. Kalau dia ingin air datang. Kalau sekarang kita yang cari air, nanti air yang cari kita. Sekarang kita makan buah, kita cari apa datang? Cari nanti buah yang datang Pak. Mau makan saya, dia datang. Kalau kita sekarang beriman rumah, nanti kata Allah hari ini maju menjadi sungai maju. Jadi Pak, ya boleh berenang, boleh. Dan dunia tidak boleh berenang di kolam. Susu, sungai, khamar, sungai. Nanti hari kiamat bukan sekarang, besok. Air tawar, sungai. Masya Allah. Jadi fi 'ishatir radiyah, dalam hidup yang menyenangkan. Maka oleh karena itu kita harus bersabar. Maunya kan langsung besok. Besok boleh Pak. Boleh mati dulu. Oh, kalau mati jangan. Nanti ya. Enggak sekarang nanti. Ya. Jadi maka oleh karena itu kita harus bersabar. Memang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Orang yang ingin dunia kami segera berikan dunia kepadanya, harta, benda, perempuan, pasangan segala akan kami berikan yang paling dia sukai. Namun orang yang ingin akhirat pun akan kami berikan kepada dia. Jadi Allah berikan pilihan kepada kita. Kamu mau dunia akan dapat. Tapi kalau mau akhirat, dunia pun akan ikut bersama. Orang dapat akhirat, dunia juga dapat kan? Lebih baik cari akhirat. Karena bersamanya ikut dunia. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, ringan apa? Ringan kebaikannya, banyak kejahatannya, riba, namimah, upah. Asal duduk ngomong orang, asal duduk dan ngumpul barang lepas. Kenapa dulu bicara tentang tafsir? Kayak kita ini Masya Allah ya. Duduk ada di masjid ada pahala. Apalagi ada pengajiannya, ada i'tikafnya, ada silaturahminya. Nanti pada kita. Dan setelah pulang kita masa bahagia. Kenapa? Karena kita sudah habiskan waktu baik. Jadi oleh karena itu masalah kadang-kadang ketika mimpi nanti dibaca Al-Qari'ah. Mimpi di malam Al-Qari'ah. Malam ini pengajian semalam Al-Qari'ah di bawah ada mimpi. Saya jangan lupa kalau ada baca ayat senang. Misalnya ketika tidur kita baca ayat senang kan? Senang. Mendingan daripada makan kue yang tidak ada. Ya kan? Nah, kita ya Allah hadirkan Quran dalam mimpi saya ya Allah. Jadi orang mimpi makan kue, kita mimpi baca Quran. Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah, sebagaimana dalam mimpinya. Insyaallah demikian dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ringan kebaikannya, ya, ringan
dengan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Al-Qur'an makna tempat kembali itu dianggap ibu. Kenapa ibu? Karena ibu itu ketika orang lahir ini biasanya kepala atau kaki dulu? Kepala dulu ya. Walaupun kita tidak pernah pengalaman melahirkan, tapi kita ya, maka demikian neraka. Orang yang masuk ke neraka itu jatuh kepala, jatuh kepala. Supaya ummuhu hawiyah. Hawiyah apa? Neraka yang dalam, yang sangat dalam. Dalamnya berapa? Allah tadi sudah ceritakan. Batu yang dilempar itu kata Nabi sudah lempar ke perahu yang dalam, dan sampai hari itu belum sampai ke bawah. Yang ada cerita lari dan bagaimana mungkin macam mana lagi jatuh ke dalam masuk bawah dari mana? Wama adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Tak pernah berhenti dia itu. Api yang Allah ada tiga sifat. Yang pertama warna merah. Yang kedua warna merah atau kuning ya. Yang kedua warna putih. Yang ketiga warna hitam. Nah, kita baru nyala yang merah warna gelap. Udah lama tidak dahsyat lagi tambah menjadi hitam warna. Jadi Pak neraka gelap hitam apinya. Masya Allah. Nah, apinya kencang, keadaannya gelap. Maka dalam Allah Nabi mengatakan, narum hari ini api yang kamu ada hari ini, kamu masak dan sebagainya, juz'un min sab'ina juz'an min nariya. Itu adalah 70 daripada dahsyatnya kita. Jadi kali 10 kali baru dia akan sejajar dengan kedahsyatan kita. Tidak ada manusia yang sanggup. Tapi hari ini ada, jangankan kita pegang ya, dari jarak sekian